Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di sesi penelusuran kita. Hari ini kita punya topik yang super penting buat siapa saja yang berurusan dengan transaksi bisnis atau investasi, yaitu pemeriksaan bebas perkara dalam legal due diligence. Kedengarannya mungkin agak teknis ya. Ya, mungkin sedikit. Tapi bayangkan Anda mau beli rumah atau katakanlah perusahaan. Kelihatannya semua oke di permukaan, ternyata di belakangnya ada sengketa hukum tersembunyi. Wah, bisa runyam urusannya. Betul sekali. Itu ibarat gunung es, yang kelihatan cuma puncaknya. Nah, kita udah rangkum nih materi soal ini. Tujuannya supaya Anda, entah sebagai pebisnis, investor, atau mungkin bekerja di lembaga keuangan, termasuk juga yang syariah, paham betul kenapa langkah ini krusial. Terus gimana prosesnya dan apa saja yang mesti diwaspadai. Mari kita kupas tuntas bersama ya. Setuju. Dan penting dicatat ya, ini bukan sekedar, formalitas centang box administrasi gitu, bukan. Pemeriksaan bebas perkara, ibarat kita pakai detektor logam sebelum masuk ke medan transaksi. Ini soal fondasi keamanan, keadilan, dan pastinya kepastian hukum. Fondasi ya? Oke. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks syariah, ini jadi lebih dalam maknanya. Bukan cuma soal taat hukum negara, tapi juga gimana kita menjaga prinsip dasar muamalah itu sendiri. Kita kan ingin menghindari gharar ya, ketidakpastian yang bisa merugikan itu. Dan juga zulm atau tindakan yang nggak adil. Jadi intinya, transparansi dan keadilan jadi harga mati. Menarik, jadi ada dimensi syariahnya juga ya. Oke, biar nggak abstrak, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bebas perkara ini? Intinya gini, bebas perkara itu adalah proses kita mengintip gitu ya, ke catatan pengadilan. Kita mau pastikan apakah pihak-pihak yang terlibat transaksi, bisa orang, bisa perusahaan, atau aset yang jadi objek transaksi, itu lagi ada urusan sengketa hukum di pengadilan yang belum final keputusannya. Atau belum ingkrah istilah hukumnya. Oke, cek catatan pengadilan. Ya, ada dua hal utama yang biasanya dicek. Pertama, si subjek transaksi, alias orang atau perusahaannya, punya SIM hukum yang lengkap nggak? Maksudnya SIM hukum. Ya, maksudnya kapasitas hukumnya penuh. Mereka tidak dalam posisi sengketa yang bikin mereka nggak boleh jual beli atau bikin perjanjian, gitu. Kedua, si objek transaksi. Misalnya tanahnya, sahamnya, atau aset lainnya. Itu bersih nggak? Jangan sampai ada sengketa kepemilikan atau masalah hukum lain yang bisa bikin nilainya anjlok atau bahkan transaksinya batal sama sekali. Paham. Jadi kita cek orangnya dan barangnya, gitu ya. Nah, kenapa ini jadi penting banget? Apa untungnya repot-repot melakukan pemeriksaan ini? Wah, untungnya banyak dan sangat strategis, Mas. Satu, yang paling dasar ya, memastikan transaksi Anda itu sah di mata hukum. Nggak mau kan, sudah keluar uang banyak, ternyata transaksinya dianggap tidak sah. Jelas nggak mau. Dua, ini kayak pasang alarm dini. Anda bisa tahu potensi risiko hukum dan finansial yang mungkin meledak di kemudian hari. Jadi bukan beli kucing dalam karung istilahnya. Bisa tidur lebih nyenyak ya kalau gitu. Betul. Tiga, mencegah bisnis Anda terganggu tiba-tiba karena ada sengketa hukum yang muncul belakangan. Itu bisa bikin pusing 7 keliling, operasional bisa berhenti. Business interruption ya. Tepat. 4. Hasil cek ini jadi amunisi kuat waktu bikin perjanjian. Anda bisa masukkan klausul jaminan, misalnya penjual jamin barangnya bebas sengketa. Atau bisa juga klausul penyesuaian harga kalau ternyata nanti ada masalah ditemukan. Bahkan bisa jadi syarat mutlak transaksi atau condition precedent. Oke, jadi dasar negosiasi juga ya. Bisa jadi. Dan kelima, ini khusus buat lembaga syariah. Pemeriksaan ini jadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, biar transaksinya tetap di jalur syariah yang benar. Oke, jelas banget urgensinya. Nah, tadi disebut ada prinsip pemeriksaannya agar efektif. Bisa dijelaskan prinsip-prinsipnya apa saja? Tentu, supaya hasilnya akurat dan bisa jadi pegangan, pemeriksaannya nggak bisa asal-asalan, ada prinsipnya. Pertama harus komprehensif. Komprehensif, maksudnya? Jangan cuma cek di satu pengadilan saja. Risiko hukum itu bisa datang dari mana saja. Jadi, harus mencakup semua pintu pengadilan. Umum, tata usaha negara atau PT-UN, niaga, hubungan industrial, sampai pengadilan agama. Semuanya. Wah, banyak juga ya pintunya ya. Sebentar,
Komprehensif ini kedengarannya luas sekali ya. Artinya potensi masalah hukum itu bisa muncul dari sudut mana saja. Dari sengketa bisnis murni, sampai katakanlah masalah keluarga atau izin pemerintah gitu. Tepat sekali. Itulah kenapa tidak bisa tebak-tebak buah manggis. Harus dicek semua lini yang relevan. Lanjut ke prinsip kedua, harus objektif. Semua temuan harus berdasarkan bukti hitam di atas putih dari pengadilan atau data resmi lainnya. Bukan dari gosip, rumor, atau asumsi. Harus fakta. Oke, harus berdasarkan data ya. S. Perkara lama yang sudah selesai dan nggak ada kaitannya, ya mungkin nggak terlalu relevan lagi. Dan terakhir, prinsip keempat, preventif. Tujuannya itu mencegah masalah di depan, mencegah kerugian di masa depan. Bukan cuma jadi pemadam kebakaran kalau masalah sudah muncul. Sip, komprehensif, objektif, relevan, preventif. Nah, tadi disebut harus komprehensif, cek semua lingkup peradilan. Bisa dijelaskan lebih detail ndak jenis pengadilan apa saja yang perlu diintip dan contoh kasusnya gimana? Biar kita dapat gambaran lebih konkret gitu. Bisa. Mari kita bedah satu persatu ya lingkupnya. Pertama, peradilan umum. Ini ibarat induknya. Dia menangani kasus perdata umum dan juga pidana. Oke, perdata dan pidana. Contohnya? Contoh perdata nih. Anda mau beli tanah, pas dicek ternyata tanah itu lagi jadi rebutan warisan antara ahli waris di pengadilan. Nah, ini kan resiko buat Anda sebagai pembeli. Iya, betul. Contoh pidana. Mungkin aset perusahaan yang mau Anda akuisisi ternyata diduga hasil kejahatan. Misalnya pencucian uang atau korupsi. Wah, itu fatal akibatnya kalau sampai terlibat. Wah, serem juga ya. Urusan warisan keluarga atau dugaan pidana ternyata bisa jadi penghambat transaksi bisnis besar. Oke, lanjut. Pengadilan mana lagi? Betul, makanya perlu dicek. Kedua, peradilan tata usaha negara atau sering disingkat PT-UN. Ini fokusnya ke absahan surat-surat atau keputusan dari pejabat atau lembaga pemerintah. Contohnya gimana tuh? Misalnya, izin usaha perusahaan yang mau Anda beli itu asli nggak? Masih berlaku. Terus, sertifikat tanah yang mau dijadikan jaminan, jangan-jangan lagi digugat keabsahannya di PT-UN. Atau IMB bangunannya, gimana status hukumnya? Keputusan pemerintah yang bermasalah itu bisa bikin transaksi jadi batal demi hukum loh. Wow, berarti izin usaha atau sertifikat yang kelihatannya sudah beres pun tetap ada kemungkinan digugat ya di PT-UN. Oke, pengadilan berikutnya apa? Bisa jadi, makanya perlu dipastikan. Ketiga, peradilan niaga. Nah, ini kandangnya urusan bisnis. Fokus utama di sini biasanya kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau PKPU. Oh, pilot dan PKPU ya? Iya, penting sekali tahu kalau calon mitra atau target akuisisi Anda lagi dalam proses pilot atau PKPU. Karena hak hukum mereka untuk bertransaksi jadi sangat terbatas atau bahkan hilang sama sekali. Selain itu, sengketa hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, hak cipta, itu juga diselesaikan di pengadilan niaga. Jadi bukan cuma soal utang piutang ya, tapi sengketa soal katakanlah merek dagang ayam goreng super enak misalnya, itu juga masuk ranah pengadilan niaga ya? Persis. Merek itu aset penting kan? Keempat, peradilan hubungan industrial. Ini juga krusial, terutama kalau Anda mau akuisisi perusahaan yang punya banyak karyawan. Kenapa krusial? Jangan sampai Anda beli perusahaan, ternyata dapat bonus tuntutan pesangon karyawan dalam jumlah besar yang belum diselesaikan oleh pemilik lama. Atau ada sengketa perburuhan lainnya. Itu bisa jadi bom waktu finansial buat Anda nanti. Betul juga, biaya tak terduga ya? Nah, yang kelima, peradilan agama. Ini mungkin yang spesialisasinya makin relevan seiring berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oh iya, apa saja yang ditangani di sana? Pengadilan agama itu menangani sengketa-sengketa yang berkaitan dengan akad syariah. Misalnya, sengketa pembiayaan murabahah antara bank syariah dan nasabahnya. Atau sengketa bagi hasil dalam akad mudarabah atau musyarakah. Sengketa soal investasi syariah, wakaf, hibah, itu semua masuk kewenangan pengadilan agama. Jadi kalau transaksi Anda ada unsur syariahnya, cek ke pengadilan agama itu wajib hukumnya ya? Sangat dianjurkan. Bahkan bisa dibilang wajib untuk kehati-hatian. Jangan sampai terlewat. Oke, jadi intinya ranjau hukum itu bisa tersembunyi di mana saja ya? Dari sengketa keluarga di peradilan umum, izin pemerintah di PT-UN, merek di pengadilan niaga, masalah karyawan di PHI, sampai akad syariah di pengadilan agama.
benar-benar harus waspada di semua lini ini. Betul, tidak bisa dianggap enteng. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan itu ternyata ditemukan ada perkara nih, bagaimana kita mengukur atau mengklasifikasikan risikonya? Kan nggak semua perkara sama bobotnya. Pertanyaan bagus. Tentu nggak semua temuan perkara itu levelnya sama. Makanya temuan itu perlu kita pilah-pilah tingkat risikonya, biar tahu harus bersikap bagaimana. Secara umum, ada 4 kategori risiko. 1. Risiko material. Ini yang paling serius, dampaknya signifikan ke nilai transaksi, keabsahan transaksi, atau kemampuan para pihak untuk melanjutkan transaksi. Contohnya? Contohnya ya aset utama yang mau dibeli ternyata lagi dalam status sita jaminan oleh pengadilan dalam kasus lain. Atau pihak penjual ternyata sedang dalam proses PKPU yang berpotensi pailit. Ini bisa jadi deal breaker, alias alasan kuat untuk batalin transaksi atau minimal harus ada negosiasi ulang besar-besaran. Oke, itu yang paling berat ya, deal breaker. Terus? 2. Risiko imaterial. Ini dampaknya nggak langsung ke inti transaksi atau nilai aset secara signifikan. Mungkin lebih ke aspek administratif atau prosedur atau isu hukum masa lalu yang sudah selesai dan tidak relevan lagi. Misalnya? Misalnya, salah satu direktur dari perusahaan target pernah punya kasus perdata kecil beberapa tahun lalu, tapi sama sekali nggak ada hubungannya dengan aset yang ditransaksikan atau kemampuan perusahaan saat ini. Biasanya risiko ini masih bisa ditolerir atau diatasi dengan jaminan tambahan. Oke, lebih ringan ya. Betul. 3. Risiko komersial. Nah, ini unik. Kaitannya lebih ke reputasi, citra, dan potensi bisnis ke depan. Meskipun secara hukum, transaksinya mungkin tetap sah. Contoh paling gampang apa nih? Contoh paling gampang ya tadi, merek produk andalan perusahaan yang mau Anda beli ternyata lagi digugat pembatalannya di pengadilan niaga oleh pesaing. Transaksinya mungkin tetap bisa jalan, tapi kalau nanti mereknya kalah dan harus ganti nama, nilai komersial bisnisnya bisa turun drastis kan? Reputasinya juga kena. Iya, bener. Resiko bisnis jangka panjang ya. Tepat. Dan keempat, risiko absolut. Ini level tertinggi, di mana transaksi hampir pasti batal demi hukum atau jadi sangat mustahil untuk dilanjutkan secara legal dan aman. Wah, absolut. Contohnya apa? Contoh klasik ya, pihak penjual tiba-tiba dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang inkrah sebelum transaksi selesai crossing. Ya sudah, selesai. Kapasitas hukumnya hilang, atau objek transaksinya ternyata terbukti barang ilegal. Itu risiko absolut. Paham. Jadi pemetaan risiko ini penting ya. Material, imaterial, komersial, dan absolut. Ini membantu banget melihat tingkat keparahannya. Tapi kadang di lapangan, membedakan mana yang material banget sampai harus batal transaksi, mana yang masih bisa dinegosiasi, itu pasti ada seninya tersendiri kan? Butuh judgement ahli hukumnya. Tentu saja. Disinilah peran analisis hukum yang mendalam sangat dibutuhkan. Nggak bisa cuma lihat, oh ada perkara, terus langsung panik. Harus dianalisis. Dampaknya secara spesifik ke transaksi ini. Apa akibat hukumnya? Apa opsi mitigasinya? Itu butuh keahlian. Oke. Nah, bicara soal lapangan, bagaimana sih biasanya proses pemeriksaannya berjalan? Langkah-langkah konkretnya gimana? Apa saja yang dilakukan tim hukum? Prosesnya biasanya cukup sistematis, meskipun detailnya bisa bervariasi. Umumnya begini. Langkah pertama, identifikasi. Identifikasi apa nih? Identifikasi subjek dan objeknya dengan jelas. Siapa tersangkanya, siapa orang atau perusahaannya, dan apa asetnya yang mau dicek. Harus detail banget. Nama lengkap, alamat, nomor KTP, NPWP kalau ada, detail asetnya seperti nomor sertifikat tanah, merek dagang yang mana, dan sebagainya. Jangan sampai salah sasaran. Oke, detail targetnya dulu. Terus? Langkah kedua, penelusuran di pengadilan. Ini menu utamanya. Tim hukum akan mengajukan permohonan resmi ke bagian kepanitraan di tiap jenis pengadilan yang relevan. Semua pengadilan tadi ya, umum, PT UN, niaga, dan seterusnya. Betul, yang relevan dengan subjek dan objeknya di wilayah hukum yang terkait. Misalnya, kalau perusahaannya domisili Jakarta, ya cek di pengadilan-pengadilan di Jakarta. Permohonannya biasanya untuk minta surat keterangan resmi, apakah subjek atau objek ini tercatat punya perkara atau tidak di pengadilan tersebut. Kedengarannya ini bagian yang paling memakan waktu ya, harus datang atau menyurati sekian banyak pengadilan. Bisa jadi, terutama kalau wilayah hukumnya luas, atau sistem administrasinya belum sepenuhnya digital dan terintegrasi. Makanya, proses due diligence ini butuh waktu yang cukup, nggak bisa instan. Oke, setelah dari pengadilan, apa lagi?
Lanjut langkah ketiga, konfirmasi ke instansi lain. Kadang-kadang data pengadilan itu perlu dicek silang atau dilengkapi dengan informasi dari instansi lain yang relevan. Misalnya kemana? Misalnya, kalau menyangkut tanah, ya cek keabsahan sertifikatnya ke Badan Pertanahan Nasional, BPN. Kalau menyangkut lembaga keuangan, bisa konfirmasi status pengawasannya ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Atau, kalau menyangkut aspek syariah yang rumit atau butuh fatwa, bisa jadi perlu minta pandangan dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Jadi nggak cuma pengadilan ya, tapi instansi terkait juga perlu dicek. Iya, untuk melengkapi gambarannya. Langkah keempat, klasifikasi temuan. Semua data dan informasi yang terkumpul dari pengadilan dan instansi lain itu dianalisis. Ada perkara nggak? Kalau ada, masuk kategori risiko mana? Material, imaterial, komersial, atau absolut? Atau aman, nggak ada temuan signifikan? Oke, dianalisis dan dikategorikan. Baru setelah itu langkah kelima, formulasi rekomendasi. Berdasarkan analisis risiko tadi, tim hukum akan memberikan saran atau rekomendasi tindak lanjut kepada kliennya. Rekomendasinya bisa apa saja? Bisa macam-macam. Misalnya, transaksi aman silahkan lanjut, atau lanjut tapi dengan syarat A, B, C harus dipenuhi dulu, atau sebaiknya tunda dulu transaksi sampai ada kejelasan hukum soal isu X, atau bahkan risikonya terlalu tinggi, sebaiknya transaksi dibatalkan saja. Oke, jadi hasil akhirnya bukan cuma laporan tebal ya, tapi ada rekomendasi konkret yang bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan tadi sempat disinggung juga, hasil pemeriksaan ini bisa masuk ke dalam perjanjiannya langsung, biar lebih mengikat. Betul sekali. Ini penting banget untuk mengunci kondisi yang sudah diverifikasi dan melindungi kepentingan klien. Hasil due diligence, terutama temuan atau ketiadaan perkara, sering dituangkan jadi klausula spesifik dalam kontrak atau perjanjian transaksi. Contoh klausulanya gimana tuh? Misalnya, ada klausula representasi dan jaminan, representations and warranties. Di sini, pihak penjual atau mitra diminta untuk menyatakan dan menjamin secara tertulis di dalam kontrak bahwa dia atau aset yang dijualnya itu bebas dari perkara hukum tertentu, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Fungsinya apa? Kalau ternyata di kemudian hari terbukti pernyataan atau jaminan itu bohong atau tidak benar, pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian berdasarkan pelanggaran klausula ini. Oke, jadi ada konsekuensinya ya kalau nggak jujur. Iya. Terus ada juga klausula penyesuaian adjustment clause. Ini bisa diatur di awal. Misalnya, kalau nanti ternyata muncul perkara hukum terkait aset setelah transaksi atau hasil dari suatu perkara yang sedang berjalan ternyata tidak sesuai harapan, maka harga beli bisa disesuaikan turun atau porsi bagi hasil dalam akad syariah diubah atau ada kompensasi lain sesuai kesepakatan. Fleksibel ya jadinya. Bisa untuk antisipasi. Dan yang ketiga, sering juga dipakai persyaratan pendahuluan, condition precedent. Ini kayak gerbang tol terakhir sebelum transaksi sah atau dana dicairkan. Maksudnya gimana? Maksudnya, transaksi baru dianggap sah dan mengikat, atau dana baru akan dicairkan, kalau syarat bebas perkara ini sudah terpenuhi secara final. Buktinya apa? Ya biasanya diminta menyerahkan surat keterangan bebas perkara, yang terbaru dari pengadilan-pengadilan terkait pada saat penutupan transaksi, closing. Kalau surat itu nggak ada atau isinya bermasalah, transaksi bisa ditunda atau batal. Wah, ini pengaman yang kuat ya, condition precedent. Oke. Nah, ini dia nih bagian yang sering bikin penasaran, apalagi kalau kita bicara konteks syariah. Bagaimana sih prakteknya di lapangan? Ada cerita kasus nyata nggak yang bisa bikin kita lebih ngeh bagaimana pemeriksaan ini diterapkan dan apa dampaknya, khususnya di lembaga keuangan syariah? Tentu, contoh kasus memang bisa lebih mencerahkan ya daripada teori saja. Kita coba beberapa skenario ilustratif ya, berdasarkan temuan-temuan yang mungkin muncul. Kasus 1. Pembiayaan rumah syariah, agunannya ternyata rebutan warisan. Misalnya, ada bank syariah yang mau kasih pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah. Calon nasabah ngasih jaminan sebidang tanah. Kelihatannya oke. Terus? Pas tim hukum bank cek ke pengadilan agama setempat, ternyata ketahuan. Tanah yang mau dijadikan agunan itu lagi jadi objek sengketa waris antara si calon nasabah dengan saudara-saudaranya. Perkaranya masih jalan. Wah, gimana tuh rekomendasinya? Rekomendasinya jelas, tahan dulu pembiayaannya.
Jangan cairkan dulu sampai ada putusan pengadilan yang inkrah, yang final dan mengikat soal siapa pemilik sah tanah warisan itu. Ini untuk menghindari bank pegang jaminan yang bermasalah atau bahkan nggak sah. Risiko buat bank kan? Iya, jelas. Harus nunggu clear dulu ya status tanahnya. Oke, kasus lain. Kasus 2. Mau akuisisi BPRS, ternyata direksinya kena kasus pidana. Misalnya, ada Bank Umum Syariah (BUS) yang tertarik mau mengakuisisi atau mencaplok Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kecil. Oke, akuisisi antar bank syariah ya. Iya. Pas lagi proses due diligence terhadap BPRS target ini, tim hukum BUS menemukan fakta dari penelusuran di pengadilan umum bahwa salah satu direksi kunci di BPRS itu ternyata lagi jadi terdakwa dalam kasus dugaan penggelapan dana nasabah. Waduh, serius itu? Serius banget. Ini jelas masuk kategori resiko absolut. Menyangkut integritas manajemen, potensi kerugian finansial jika BPRS harus ganti rugi, dan pastinya nama baik BUS kalau akuisisi ini dipaksakan. Rekomendasi paling waras dari tim hukum, batalkan rencana akuisisi. Terlalu berisiko. Serem juga ya kalau tidak dicek dengan teliti. Bisa beli masalah besar itu namanya. Ada contoh lain yang mungkin risikonya nggak seabsolut itu? Ada lagi, kasus 3, investasi di startup halal, merek dagangnya disengketakan. Misalnya, ada investor syariah atau modal ventura syariah yang tertarik mau suntik dana ke sebuah startup makanan halal yang lagi naik daun. Prospeknya bagus. Oke. Tapi, pas tim hukum investor cek ke pengadilan niaga, ternyata ditemukan bahwa merek dagang andalan si startup itu lagi digugat pembatalannya oleh pihak lain yang mengklaim punya hak lebih dulu atas merek serupa. Nah loh, terus gimana? Batal invest? Belum tentu batal. Ini masuknya lebih ke resiko komersial. Kalau mereknya kalah, nilai startup bisa turun. Rekomendasinya mungkin bisa begini. Investasi boleh lanjut, tapi pasang condition precedent atau syarat khusus di perjanjian investasi. Misalnya, tunggu dulu hasil akhir gugatan mereknya bagaimana. Atau bisa juga atur ulang valuasi startupnya dengan memperhitungkan risiko kehilangan merek. Jadi ada mitigasinya. Oke, jadi bisa dinegosiasikan solusinya ya? Bisa, tergantung tingkat risiko dan kemauan para pihak. Satu lagi ya, contohnya. Kasus 4. Ada nasabah gugat bank syariah soal bagi hasil akad. Misalnya, dalam proses due diligence internal atau audit hukum rutin, sebuah bank syariah menemukan dari data pengadilan agama bahwa ada satu atau beberapa nasabah yang sedang menggugat bank tersebut. Gugat soal apa? Isu gugatannya misalnya soal pembagian hasil atau nisbah dalam akad kerjasama musyarakah atau mudarabah yang dianggap nasabah tidak adil atau tidak sesuai perjanjian awal. Nah, buat bank syariah itu sendiri, informasi adanya gugatan ini, meskipun mungkin tidak langsung membatalkan transaksi lain, tapi penting banget. Pentingnya buat apa? Penting untuk evaluasi internal. Kenapa nasabah sampai menggugat? Apakah ada yang salah dalam penjelasan akad di awal? Apakah ada praktek yang perlu diperbaiki? Jadi, temuan seperti ini bisa jadi pelajaran berharga untuk perbaikan kualitas layanan dan produk bank di transaksi-transaksi berikutnya. Sifatnya lebih ke pembelajaran dan perbaikan internal. Menarik. Jadi nggak cuma buat transaksi eksternal ya, tapi buat evaluasi ke dalam juga bisa. Contoh-contoh tadi benar-benar menunjukkan ya betapa pemeriksaan bebas perkara ini bukan cuma formalitas, tapi bisa menyelamatkan dari potensi kerugian besar atau bahkan membantu perbaikan internal. Tapi pertanyaannya, apakah proses ini selalu lancar jaya? Ada tantangannya nggak sih di zaman sekarang ini? Oh, jelas ada tantangannya. Nggak selalu semulus jalan tol prosesnya. Beberapa tantangan yang cukup terasa saat ini, pertama, soal digitalisasi data pengadilan. Kenapa dengan digitalisasi? Bukannya bagus? Bagus sih tujuannya, tapi implementasinya belum rata dan sempurna. Walaupun sudah ada kemajuan dengan sistem informasi perkara online atau SIPIP di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan, tapi kadang datanya itu belum tentu lengkap untuk semua jenis perkara, belum tentu real-time update-nya di semua pengadilan, terutama di daerah. Aksesnya juga kadang terbatas, jadi masih sering perlu cek fisik ke pengadilan atau butuh waktu ekstra untuk verifikasi ulang. Jadi belum bisa 100% andalkan online ya? Belum tentu untuk semua kasus dan semua pengadilan. Tantangan kedua, hukum yang makin ruwet dan kompleks. Transaksi bisnis zaman now itu seringkali kompleks banget, apalagi kalau ada embel-embel syariahnya. Sering menyangkut banyak bidang hukum sekaligus, hukum tanah,
hukum perusahaan, perbankan, HKI, ketenagakerjaan, hukum perjanjian, belum lagi hukum acaranya di pengadilan. Ini butuh tim hukum yang wawasannya luas dan nggak cuma spesialis di satu bidang. Iya juga ya, multidisiplin jadinya ya. Betul. Tantangan ketiga terkait peran pengadilan agama. Seiring tumbuhnya ekonomi syariah, peran pengadilan agama ini kan jadi makin vital dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Tapi, kadang pemahaman pelaku bisnis, terutama yang non-syariah atau bahkan yang syariah, tapi kurang mendalami tentang apa saja sih sebenarnya jadi kewenangan absolut pengadilan agama ini, itu masih kurang. Akibatnya, potensi sengketa syariah bisa terlewatkan saat due diligence kalau nggak hati-hati ngeceknya. Jadi literasi soal kewenangan pengadilan agama juga penting ya? Sangat penting. Dan tantangan keempat, ini mungkin lebih terasa di bisnis syariah, yaitu sensitivitas reputasi. Isu hukum atau sengketa sekecil apapun yang menyangkut lembaga keuangan atau bisnis syariah, itu bisa jadi besar banget imbasnya ke kepercayaan nasabah dan publik. Prinsip kehati-hatian jadi super-duper penting, karena sedikit saja cacat hukum atau sengketa, itu bisa merusak citra syariah yang sudah dibangun susah payah. Jadi tekanannya lebih tinggi. Jadi meskipun teknologi ada untuk membantu, kompleksitasnya juga nambah ya, dan faktor reputasi jadi pertimbangan ekstra. Ujung-ujungnya tetap butuh kejelian manusia dan pemahaman hukum yang mendalam ya, nggak bisa cuma andalkan sistem pencarian data otomatis. Tepat sekali. Analisis dan judgement ahli hukumnya tetap kunci. Oke, kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, jadi jelas banget ya, pemeriksaan bebas perkara ini bukan sekedar birokrasi tambahan yang bikin ribet. Ini adalah alat manajemen resiko yang esensial hampir di setiap transaksi penting, baik itu bisnis maupun keuangan. Sangat esensial. Ini cara Anda memastikan legalitas transaksi, cara Anda mengantisipasi bom waktu finansial atau hukum di masa depan, dan juga cara menjaga bisnis Anda tetap berjalan lancar tanpa gangguan hukum tak terduga yang bikin pusing. Dan saya ingin garis bawahi sekali lagi, khususnya dalam konteks syariah, pemeriksaan bebas perkara ini punya makna yang lebih dalam lagi. Ini lebih dari sekedar patuh pada hukum negara. Ini adalah wujud nyata dari ikhtiar atau usaha kita untuk menjaga prinsip keadilan atau adil, menjaga transparansi, menghindari ketidakpastian yang merugikan atau goror, dan juga menghindari potensi merugikan atau menzolimi pihak lain atau zulm. Jadi ini soal menjaga integritas dan amanah dalam kita bermuamalah sesuai syariah. Penekanan yang penting sekali itu, integritas dan amanah ya. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih yang bisa jadi bahan renungan untuk Anda para pendengar. Kita kan hidup di era yang menuntut segalanya serba cepat ya. Transaksi bisnis makin kompleks, digitalisasi terus mendorong efisiensi. Nah, di tengah tekanan kecepatan ini, bagaimana cara terbaik Anda atau organisasi Anda menyeimbangkan antara kebutuhan untuk transaksi yang cepat dengan keharusan melakukan uji tuntas hukum yang benar-benar mendalam dan komprehensif seperti yang kita bahas ini? Apakah kita kadang, mungkin tanpa sadar, mengorbankan aspek kehati-hatian demi mengejar kecepatan? Ini sebuah dilema nyata di dunia bisnis modern yang mungkin perlu Anda pikirkan strateginya lebih lanjut. Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga obrolan tadi memberi Anda wawasan baru dan pemahaman yang lebih baik soal pentingnya pemeriksaan bebas perkara dalam setiap langkah bisnis Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.